Jat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ali Imran surat. Oh, Ali Imran berarti. Surat 3. Oh, surat 3. Nggih. Keliru dong. Pokoknya apa nggak ketemu. Surat 3 Ali Imran. Surat 3 ayat 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna 'alaili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, lebih utamanya lagi diberikan kemauan, sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sempurna. Karena banyak manusia yang diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, namun ternyata kesehatan dan kesempatannya tidak membawa manfaat, justru membawa kerugian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, nikmatani maubunun bihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang amat mahal harganya, yang amat besar nilainya, namun banyak manusia yang menyia-nyiakannya. Dua nikmat yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah as-sihah. As-sihah, orang Arab mengatakan as-sihah, orang gesing sehat. As-sihatu wal faraghi, kesehatan dan kesempatan. Diberikan badan sehat, diberikan kesempatan, namun tidak bisa menggunakan kesehatan dan kesempatannya dengan benar, sehingga mereka dianggap orang yang rugi. Padahal baik kesehatan maupun kesempatan semuanya terbatas. Satu saat berubah, satu saat bahkan dicabut dari diri kita masing-masing. Niku apa mati pinak bal-balan sampai ADE, waduh, masya Allah. Kali apa Usman, kali almarhum ADE, ya ngoten. Bal-balan. Cani sama dengan bal-balan. Ngoweh. Itu nyata. Jadi semua karunia yang diberikan oleh Allah lambat laun berkurang, bahkan ditiadakan, dihilangkan. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan dengan sabdanya, bismillahirrahmanirrahim, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sekarang
kita masih memiliki 5 perkara, satu saat 5 perkara itu akan dikurangi atau bahkan ditiadakan. Sababaka, nah, kalau mau mengatakan itu, masa mudamu, qabla haramika, sebelum masa tua, gunakan masa mudamu dengan benar. Satu saat masa mudamu berlalu, mula-mula celuk le, dik, cak, yah, kek. Namun celuk kek bari yut, kula ni pun yut nih. Udah celuk yut nih. Tapi wasi katakan qabla sukmika, gunakan kesehatanmu sebelum sakit-sakitan. Ketika masih umur belasan, masya Allah, kalau biyen mikul pari untuk balongan ambles sak dengkul, melaku anak 100 meter, munggah tangkis, kadang gelundung. Lho ngene sesuk balik ping 3 ping 4. Saniki kongkon mikul, mlaku tok ambles menggos. Nah, itu menunjukkan bahwa kesehatan kita sudah berkurang. Wa barokah qabla suglaka, gunakan kesempatanmu sebelum sibuk. Ketika masih bujangan, waktunya luang, banyak waktu luang. Namun rumah tangga siji malih, tambah anak tambah siji malih. Wa ghinaka qabla fakirika, gunakan kekayaanmu sebelum fakir. Kekayaan atau hak milik yang kita miliki itu sifatnya sementara, satu saat juga berubah. Yang terakhir, kalau misalkan masa muda sudah lewat, masa sehat sudah lewat, masa sempat sudah tidak seperti dulu, kekayaan juga sudah berkurang, minimal sisa hidupmu gunakan sebelum mati. Karena semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau nyenesane antri mati, kalau jenengan sudah ini kira-kira di sampean apa kari kula betul semerap napa kula sing kari sampai sing dhisik nggih enak ndak enak. Mati tidak harus sampai pada usia tua. Corona niku tahun pinten ya? 2021. Nah, ketika itu saya di air panas, satu villa siji kamar kali alumni pondok. Reza, anakmu piro Reza? 3 Pak, kali wulan sing nomor 3. 1 bulan kemudian mendengar berita meninggal. Pinten umure? 35. Ya, jadi mulai mati tidak harus sampai pada usia tua. Kita tidak tahu besok mati. Kenapa? Wa makana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Tidak ada seseorang yang meninggal dunia melainkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, batas yang sudah ditentukan. Bahkan kalau yakin jenengan sedaya semer, manusia sebelum lahir itu kematian pun ditulis. Menungsane gorong lahir kematiannya wis ditulis. Sampeyan nate krungu gegerane Adam kali Musa. Nate kepiro? Mboten. Mboten nggih. Kula nggih mboten.
Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika Musa bertengkar sama Adam. Mungkin sama delok isine ya napa? Wahai Adam, gara-gara sampean melanggar, kadah anak cucu sampean mlebu neraka. Kok sampean biyen gak melanggar, gak ana wong nang neraka, Mbah? Jarine Adam, Musa, kamu ini satu-satunya rasul yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah. Apakah kamu mencela sesuatu yang sudah ditakdirkan sebelum aku diciptakan kurang 40 tahun? Bayangkan. Aku durung diciptakan kurang 40 tahun, peristiwa ini sudah ditulis akan terjadi. Makanya apa yang ada pada diri kita, kata Nabi, jafal kolam bima antalakin, telah kering tulisan yang ada pada diri manusia. Cepat ataupun lambat tulisan itu akan kamu temui. Nah, ini kisahnya Abu Hurairah. Sinten sing ben kenal Abu Hurairah? Wong sing kabeh kenal. Abu Hurairah itu orang yang paling miskin harta, paling kaya ilmu. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini lelaki yang normal, namun kami tahu bahwa tidak ada wanita yang mau nikah dengan saya. Nah ya napa gak duwe apa-apa ya. Bahkan pernah perutnya lapar ngambil batu ditega wetenge ditaleni kanggo ganjel wetenge. Ketika Abu Hurairah bertanya, Nabi tidak menjawab. Diulang 2 kali. Ya Rasulullah, kami ini lelaki yang sempurna, normal. Tapi kami yakin tidak ada wanita yang mau kami nikahi karena keadaan kami. Bagaimana kalau saya kebiri? 2 kali, bagaimana kalau saya kebiri? Nabi masih diam. Genap 3 kali. Rasulullah bersabda, ya Bararah jafal kolam bima antalakin, tulisan yang ada pada dirimu sudah mengering, tunggu kenyataan daripada tulisan itu. Setelah Nabi wafat ternyata Abu Hurairah nikah dan kaya. Ya Allah, ini kita tidak tahu tulisan yang ada pada diri kita seperti apa. Nah makanya para sahabat ketika itu sampai komplain. Tanya Nabi, kalau memang tulisan sudah mengering, ngapain kita harus beramal? Kan percuma. Mbak Bir, kalau ternyata tulisan kita neraka, masih ibadah kedua akhirnya jadi neraka. Menurut keterangan ini. Walaupun saya tidak ibadah, kalau takdir saya surga, kan pasti masuk surga. Nabi menjawab, lah ikmalu, tidak boleh, kamu harus tetap beramal. Fakulun muyassarun lima khuliqa, masing-masing manusia itu akan dimudahkan kemana arahnya. Nah, jadi bisa gerabak apa dewe. Sakit ya? Sama gerabak apa sampean? Ya, sama gerayang. Saya itu lebih suka kemana? Lebih cenderung kemana? Dia sing hari nyekel botol, buat purun nyekel Quran. Cekelane botol pula ya. Aqua. Sing biasa nyekel geblek kurban. Gak gelem nyekel ngene, Pak. Summa qara'a a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa amman atta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang mau memberikan sebagian hartanya didorong oleh rasa takut kepada Allah wa saddaqa bil husna. Niki Pak sing kuwadat yang boten ngertos. Napa wa saddaqa bil husna Pak udah. Ini kadat yang boten ngertos. Ibnu Abbas menerjemahkan wa saddaqa bil husna ai wa saddaqa bil khalafi. Yakin bahwa semuanya itu akan mendapatkan ganti. Wasanu yassiruhu lil yusra. Maka mereka akan aku mudahkan kepada perkara yang mudah. Sebaliknya wa amman bakhila, adapun orang yang bakhil, bin cetil, bin pelit, wa kadzdzaba bil husna. Amaman bagilah wastagna, dan masih ingin kaya, wakadzdzaba bil husna, tidak percaya kalau Allah memberikan ganti, fasanu yassiruhu lil usra, maka mereka akan aku mudahkan kepada perkara yang sulit. Makanya mari di dalam sisa usia kita, kenapa saya katakan sisa, karena tidak ada yang tahu. Umur kita itu adalah umur kontrakan. Tidak ada satu orang pun yang tahu berapa kontrak yang diberikan oleh Allah. Karena manusia itu ibarat orang masuk pom. Sapa sing mlebu dhisik, ya engko sing bagian dhisik. Masih bupati mlebu kari, ya mau ndak mau harus ngantri, ibaratnya ngene Pak. Makanya sekali lagi sebelum ajal menjemput kita, marilah kita wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Para bapak, saudara hadirin, untuk almarhum mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni segala kesalahan, diterima segala amaliyahnya, dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk putri-putrinya yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran. Dan saya pesan langsung kepada Nanda Ida sama Nanda Yanti, jangan lupa setiap sholat, habis sholat maksud saya, terus mendoakan kepada ibu ayah. Ibu ayah, bagaimana doanya? Dimulai dari Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihuma wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma, seterusnya. Jangan pernah berhenti setiap habis salat, tolong. Ini ya. Itu sebagai bakti anak kepada orang tua. Karena Rasulullah SAW pernah mengibaratkan, andai kata boleh aku katakan, hutang anak kepada orang tua, khususnya ibu, tidak akan pernah bisa dibayar. Kecuali apa ya Rasul? Jika misalkan terjadi perang, orang Islam kalah, orang tuamu ditahan oleh musuh. Kamu tebus berapa permintaannya? Setelah itu kamu merdekakan, baru setara dengan kasih sayang orang tua. Selama tidak pernah terjadi hal itu, tidak akan bisa dibayar hutang kita kepada orang tua. Kadang-kadang kalau ini itu nangis sih. Aku kurang sampai bisa balas orang tua aku. Hanya ini ya. Dan kalau
putri ya. Terus mengingat mendoakan orang tuanya, nanti di sana kata Allah Allah memberikan sesuatu kepada orang tua, dalam bahasa kita mahkota. Orang tua diberikan mahkota. Ya Allah, apa ini? Ini doa dari anak-anakmu. Diwujudkan mahkota. Kayak kopiah ya Pak Sopir. Mahkota ini. Jamaah pengajian, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita simak ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong akeh sing padha iman. Ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Hakka tuqatihi kelawan sak temen-temene wedi ing Gusti Allah. Di zaman Bani Israel, Rasulullah pernah cerita, dulu ada keluarga kecil bahagia. Senes kafe biru loh ya. Senes kafe biru. Sebagai kepala keluarga, setiap pagi dia berangkat. Sore pulang bawa uang. Bertahun-tahun lamanya, namun istri dan anak-anaknya tidak tahu sebenarnya apa sih pekerjaan bapak ini. Setelah kira-kira ajalnya dekat, muncul rasa takut yang dalam. Anaknya dikumpulkan, istrinya dikumpulkan, dipanggil, kumpulkanlah akeh. Ya bunayya ayu abin analakum. Nah, tolong jawab dengan jujur. Menurut kalian bapak ini tipe orang tua seperti apa? Ya karena anak-anaknya tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, langsung khairu abin. Bapak adalah orang tua yang hebat. Terima kasih. Ada apa ya? Enggak ada apa-apa. Gak wani ngomong. Pekerjaannya apa? Gak wani ngomong. Bapak pesan sewaktu-waktu bapak meninggal dunia, jasad bapak bakar sampai hangus. Setelah itu hancurkan hingga lembut. Jadikan dua bagian, separuh buang di laut, separuh buang di gunung, dan tunggu waktu panas angin kencang. Baik Bapak, saya itu singkat cerita, setelah ayahnya meninggal dibakar, jadi orang dijur seleb nih, jadi kopi, ditabur di laut, di gunung. Kedua anaknya pulang. Tanpa disadari Allah memerintahkan angin, wahai angin, kumpulkan abu-abu itu. Wak dadi ana siji diurip mamane. Toleh. Ya fulan ma hamalaka antasna hada. Si A, apa yang menyebabkan kamu nekat berbuat seperti itu? Apa jawabnya? Ma khofatuka ya Rabb. Ini semua kami lakukan karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Kami yakin bahwa setelah aku mati pasti engkau menyiksa kami. Nopo pekerjaan ini? Setiap ada orang meninggal dunia, digali, diambil kainnya, dijual untuk keluarganya. Tapi tidak pernah ngomong, tidak pernah ada yang tahu. Baik, kalau memang itu kamu lakukan karena rasa takutmu kepadaku, ku ampuni dosamu. Makanya di sini ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Dan ingat wala tamutunna. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Artinya sebelum kita semuanya meninggal, mari kita menjadi orang yang muslim. Betul muslim. Muslim bukan sekedar pengakuan dalam KTP, artinya muslim menyerah terhadap aturan Allah. Innallaha amarakum bima bi awamira famtasilu wa nahakum bin nawahi fajtanibu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbagai macam perintah, laksanakan. Dan Allah telah melarang kepada kalian berbagai macam larangan, tinggalkan. Itu tugas yang harus kita lakukan. Karena itu dalam kehidupan kalian waktasimu, berpegang teguhlah, berpeganglah bihablillah, dengan habl Allah, tali agama Allah, Islam atau Al-Quran. Wala tafarraqu, dan jangan kamu cerai-berai. Ini khususnya untuk umat Islam, jangan sampai kita sesama muslim saling pengkerengan. Kita harus bersatu. Wala tafarraqu. Wadkuru, dan ingatlah kamu sekalian nikmat Allah terhadap nikmat-nikmat Allah. Alaikum, ingatasi sira kabeh. Sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Id kuntum, nalikane ono sira kabeh adaan saling permusuhan. Ketika kamu masih dalam masa jahiliyah, kalian saling permusuhan. Dengan diberikan hidayah, mengetahui, mengenal tentang Islam, fa'asbahtum fa'alafa, maka Allah menghimpunkan baina qulubikum. Kalau kalian jenengan mboten enten urutan, mboten enten jalir napa-napa, tapi hubungan kita sangat dekat. Al mukmin akhul mukmin kal jasadil wahid. Wong iman siji ambek wong iman liyane ibarat satu badan. Satu badan itu terdiri dari beberapa organ, mulai ujung rambut sampai ujung jentik. Kalau salah satu anggota itu terkena sakit, anggota yang lain ikut merasakan sakit. Makanya Rasulullah juga menggambarkan kasih sayang sesama mukmin seperti orang yang sedang terkena demam. Mas Yunus ngerti demam itu di mana letaknya? Nanti Pak Bot. Enggak, demam itu seperti apa penyakitnya? Demam tinggi, gitu nih. Seluruh anggota badan kita merasa tidak enak. Itulah kata Nabi. Kasih sayang sesama mukmin seperti orang yang sedang terkena demam. Satu anggota yang sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Coba. Itu Rasulullah SAW di dalam menggambarkan kasih sayang kita sesama mukmin. Pas waktu monggo dadi sira kabeh binikmatillah, karena nikmat Allah ikhwanan ing kali nyedulur. Coba mendengar si A sakit dijenguk, memang itu hak muslim. Hakul muslim alal muslim situn. Hak orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6. Apabila sakit, jenguklah. Apabila memberikan salam, jawablah. Apabila bersin dan membaca hamdalah, doakan. Apabila meninggal, antarkan. Apabila kamu diundang, penuhi undangannya. Nun? Kelima dah. Isi sitok PN. Jadi apabila sakit, jenguklah.
Apabila meninggal, antarkanlah. Apabila bersin, jawablah. Apabila kamu diundang, penuhi undangannya. Apabila memberikan salam, jawablah. Apa yang satu? Situn kok komsin. Hakul muslim lil muslim situn. Ada yang Ya ada yang komsin, cuma kebanyakan situn. Apabila diundang, penuhi undangannya. Wa kuntum lan ana sira kabeh ala syafa kufratin ing atase pinggire lembah minan nari saking neraka. Jadi manusia sebelum mendapatkan hidayah digambarkan seperti orang yang sudah di tepi lembah neraka. Katakanlah misalnya ini tebing neraka. Fa'angqadakum minha, Allah menyelamatkan kamu. Makanya dalam menyelamatkan itu cara halus atau kasar, yang penting selamat. Pernah saya contohkan, ada pasangan muda-mudi sedang pacaran di rel kereta api. Saking asike, gak sadar dibeli. Wah, asik guyon ae. Arek kepengin mampus ah. Betul. Abah Rahmat tututi cekel tangane loro diuntal telebok bundas dengkule. Kalau dia sadar, terima kasih, matur kasih Mbah. Gak muring-muring. Kok mboten sampean jelas dadi kirangan dadi napa? Sak walang-walang. Sak lawang-lawang. Jadi kadang-kadang tiang caranya kasar, ada yang halus, yang penting selamat. Kadzalika sing kaya mangkone iku yubayinu nerangake sapa Allah lakum maring sira kabeh ayatihi ing ayat-ayat Allah. La'alakum supaya sira kabeh ku tahtaduna oleh pituduh kabeh. Jadi sebelum kita menemui ajal, Allah berpesan wa'tasimu bi hablillahi jami'ah. Mari kita belajar terus memahami ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Niki enten TikTok di Inggris niku sak mangken sudah ribuan masjid. Bahkan orang Kristen merosot, Islam mulai meningkat. Diperkirakan rajanya masuk Islam karena 1 bulan penuh mengundang buka bersama. Menteri ini, ya Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kanal imanu inda surya lalanalahu." Andai kata iman itu ada di atas bintang surya dan orang itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang beriman, pasti akan ketemu. Itu sabda Nabi kepada Salman. Ternyata Salman itu dari negara musyrik, penyembah api. Di tengah-tengah orang musyrik muncul orang Islam yang hebat. Niki nate nggih berapa tahun yang lalu bulan disukani buku tipis kali jamaah pengajian. Ini judulnya Khilafah. Namun ternyata arahnya Rasulullah 14 abad yang silam pernah bersabda, andai kata iman itu ada di bintang surya, pasti ditemukan.
Ternyata yang menemukan iman itu adalah keturunan Salman Al-Farisi yang akhirnya berumah tangga dengan keturunan Fatimah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Kalau Anda ingin bukti, tolong buka Bukhari halaman sekian. Gini ke bawah. Lau kanal iman inda surya lalana lahu. Itu salah mengartikan. Seandainya iman itu ada di bintang surya, pasti orang itu bisa menemukannya kalau memang ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Ternyata mereka mengartikan iman sudah ditemukan. Nah ini kadang-kadang kita ini kejebak. Begitu mendengar kita langsung yakin, ternyata hadis-hadis yang disampaikan banyak hadis dhaif, banyak hadis maudhu. Ada seorang ustadzah wanita, kula krungu dhewe Pak. Ceramahnya begini, ibu-ibu jamaah pengajian, ibu pernah dengar? Ternyata kuburan itu Bu, satu hari dalam setiap hari berkata 5-7 kali. Alhamdulillah di kula golek itu kepethuk. Ya Allah, hadis maudhu disampaikan di kabeh. Ini berbahaya, Pak. Kuatah. Bahkan penceramah terkenal pun seringkali terjebak. Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Sebelum malam yang awal rahmah, sebelum malam kedua maghfirah, sebelum malam yang terakhir itqun minan nar. Isinya bagus, tapi ternyata hadisnya maudhu. Ada lagi, biasanya Nariyaya Fitri. Rasulullah pernah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kita baru saja pulang dari jihad kecil dan kita akan menghadapi jihad yang besar. Sahabat berpikir kalau jihad seperti tadi totoannya nyawa, Nabi masih menganggap itu kecil. Lalu yang besar apa? Apa jihad yang besar ya Rasulullah? Memerangi hawa nafsu. Itu nggak mau tuh hadis. Dihubungno kita sudah 1 bulan bisa memerangi hawa nafsu kita, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan marah, meninggalkan dusta. Berarti kita sudah sukses dalam memerangi hawa nafsu. Makanya sekali lagi kita harus punya perbandingan. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang akhirnya justru menyesatkan kita. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatil la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu sekalian, semoga kamu sekalian mendapatkan petunjuk. Jamaah pengajian, untuk terakhir kalinya kami mengajak, marilah kita terus berpegang pada apa yang diajarkan oleh Nabi. Al-mutamasiku indah tilabi umati kakobedin ala jamrin. Orang yang mampu berpegang kepada sunnahku di saat perselisihan umat, mereka seperti memegang bara api. Dikuatkan al-mutamasiku bisunnati indah fasadi umati falahu ajru saidin.
orang-orang yang sanggup memegang sunnahku di saat rusaknya umatku, mereka akan mendapatkan pahala bagaikan pahala orang-orang yang mati syahid. Itu para pemuda, para nom-noman ya, yang langkah kalian masih panjang. Kuatkan iman kalian, teguhkan keyakinan kalian, dan terus berjalan pada rel yang benar. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan barangkali ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.